Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan gerak. Yang mana pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari salah satu bagian dari fisika, yaitu tentang gerak. Di dalamnya ada kecepatan, kemudian ada percepatan yang dapat mengubah kecepatan. Nah, di dalam ilmu fisika juga mempelajari apa yang menyebabkan objek tersebut mengalami percepatan. Nah, penyebabnya adalah gaya. Gaya yang secara bahasa bebasnya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Nah, gerak yang disebabkan oleh gaya itu ada yang geraknya dipercepat secara beraturan. Artinya, gaya tersebut arahnya gerak benda sehingga mengalami percepatan secara teratur. Kemudian ada gerak yang diperlambat beraturan, yang disebabkan karena gaya berlawanan arah gerak, sehingga benda tersebut mengalami perlambatan secara teratur. Nah, yang harus kalian pahami adalah gaya termasuk ke dalam besaran vektor, sehingga gaya tersebut memiliki besaran atau nilai dan juga arah. Dalam satuan sistem internasional, gaya satuannya adalah Newton, atau kalau disingkat adalah N. Kalau dalam CGS adalah Dine, atau disingkat D. Nah, gaya ini dilukiskan dengan garis berarah, karena tadi gaya termasuk besaran vektor. Dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Sedangkan untuk lambang gaya dilambangkan dengan huruf F besar. Kalau bahasa Inggris sebutnya force. Sehingga lambang gayanya adalah F. Nah, kita lihat pada gambar di bawah ini, titik A adalah pangkal dari gaya atau titik tangkap gaya. Arahnya dari kiri menuju ke kanan karena tanda arah panahnya menuju ke kanan. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur gaya? Nah, alat ukur gaya dinamakan dengan raca pegas atau dinamometer. Seperti ini kalau di lab ada namanya raca pegas atau dinamometer. Nah, kemudian jikalau ada dua buah gaya atau lebih, maka gaya tersebut bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, atau namanya dengan resultan. Simbolnya R. Kalau gayanya segaris dan searah, maka dijumlahkan. Kalau gayanya segaris dan berlawanan arah, maka dikurangi. Nah, ada satu lagi. Kalau garis gayanya membentuk sudut 90 derajat, maka resultan gayanya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kita cari titik yang garis miringnya. Nah, macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, kemudian ada gaya mesin, kemudian ada gaya listrik, dan ada gaya pegas. Nah, pada benda itu tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari gaya hanya berdiri sendiri. Tetapi ada gaya antar permukaan, yaitu permukaan benda dan juga lantai, sehingga menyebabkan adanya gaya yang melawan arah gerak benda. Nah, gaya ini dinamakan dengan gaya gesek.
Nah, gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Nah, gaya gesek ini memiliki keuntungan dan kerugian. Coba kalian tuliskan apa keuntungan dari gaya gesek dan apa kerugian dari adanya gaya gesekan. Di dalam benda, ketika benda belum bergerak, namanya gaya gesek statis. Ketika benda sudah bergerak, namanya gaya gesek kinetis. Tentunya gaya gesek kinetis harganya atau nilainya lebih besar daripada gaya gesek statis. Nah, kemudian apa hubungan antara gaya dengan percepatan? Kalian sudah mengetahui bahwa percepatan itu adalah perubahan daripada kecepatan persatuan waktu. Nah, percepatan gerak benda terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau gaya sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak sebuah benda berubah. Nah, jika gaya searah dengan arah gerak benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, jikalau gayanya berlawanan dengan arah gerak benda, maka benda tersebut mengalami perlambatan. Nah, ini gaya-gaya yang terjadi pada jembatan. Ada jembatan cantilever, jembatan lengkung, dan jembatan gantung. Nah, sekarang bagaimana kita mencari massa dan berat benda? Berat itu gaya gravitasi pada benda tersebut. Massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub semakin besar percepatan gravitasinya. Sedangkan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8 Newton per kilogram. Sedangkan kalau di bulan, percepatan gravitasinya 1,6 Newton per kilogram. Nah, akibat dari adanya gaya yang ditimbulkan, maka muncullah postulat-postulat atau hukum-hukum Newton. Sebelum Newton merumuskan hukum mekaniknya, ia menganggap bahwa beberapa hal atau biasa disebut juga gaya diperlukan untuk membuat benda tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sama halnya pada sebuah benda jikalau dianggap berada pada keadaan alamiah saat benda tersebut berada dalam keadaan diam. Untuk sebuah benda agar bergerak dengan kecepatan konstan, tampaknya harus dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan dorongan atau tarikan. Jika tidak, secara alamiah, benda tersebut akan berhenti bergerak. Nah, jikalau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka dapat dikatakan benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, tentunya hal ini adalah kecenderungan sebuah benda untuk tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Namanya dengan inersia. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton sudah melibatkan percepatan, hubungan antara percepatan dengan gaya. Yang mana percepatan adalah perubahan kecepatan benda. Nah, faktor yang mempengaruhi percepatan benda adalah massa dan gaya. Sehingga percepatan sama dengan gaya dibagi massanya. Atau gaya sama dengan massa benda dikali percepatan benda. Sehingga percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Kemudian hukum 3 Newton yaitu menceritakan apabila benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua benda memberikan gaya yang sama besar, akan tetapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton dikenal juga dengan hukum aksi-reaksi, yang mana gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar
tapi bekerja pada dua benda yang berlawanan. Contohnya, untuk gaya berat, contoh gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke pusat bumi, W. Kemudian kalau gaya normal, itu arahnya ke atas, berlawanan dengan arah berat. Oke, itulah penjelasan mengenai gaya dan yang diakibatkannya, serta hukum Newton. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.